seperti rusa, kambing, kijang gitu ya. Udah tahu saya gitu. Kadang kalau yang udah namanya hobi ini dibawa-bawa ke kontes. Oke, lanjut kita ke belakang teman-teman. Habis tebunya dipatahin. Takut ditinggal. Ih, lalat ini. Yuk, jalan terus. Oke, sambil jalan kita lanjutin ya teman-teman ya. Cerita yang tadi. Yang ngaku sebagai pecinta hewan. Nggak usah ngaku-ngaku pecinta hewan. Tenang ya. Yuklah. Yuklah ke belakang. Saya memelihara jaka itu bukan semata-mata karena hobi, itu enggak. Saya memelihara jaka itu ya karena keikhlasan aja. Maaf ya, ini maaf, mohon maaf. Jangan tersinggung. Semoga dengan apa yang saya katakan ini bisa menjadi pencerahan aja. Jadi kalau katanya sesama pecinta hewan, apa iya? Apa iya pecinta hewan? Yang benar pecinta hewan. Terus hewan yang kamu pelihara kondisinya gimana? Kamu kurung terus kan seumur hidup? Saya yakin dikurung terus seumur hidup. Semenjak kamu dapat, gitu kan? Semenjak kamu beli, seumpama beli, ya kan? Pasti dikurung selamanya. Sampai dia tutup usia, ya kan? Ngaku, ayo ngaku. Apa pernah satu yang kalian pelihara itu digembala gitu? Ayo. Jangan ngaku pecinta hewan. Nggak usah ngaku pecinta hewan. Kalau saya dikatakan menyiksa nggak mau ngasih pasangan, salah. Usaha saya itu nggak pernah putus. Dan nih bukti nih yang saya tampilkan nih ya, bukti nih. Nah, resiko yang saya hadapi loh kayak gini. Nih surat perjanjian dari seseorang, sesama konten kreator YouTube. Bisa-bisanya gara-gara komentar, ya kan? Bahkan komentar itu juga cuma minta tolong, saya cuma minta tolong ke dia untuk menyampaikan amanah kepada teman-temannya. Ya terkhusus demi jaka sih kalau menurut saya kan, demi jaka. Saya cuma minta tolong. Dia sampai mengancam, dan ini surat perjanjiannya kemarin karena saya udah laporin dia ke RT-nya, RW-nya, ya kan? Kalian kadusnya kemarin juga udah kumpul. Nah, ini surat perjanjiannya. Dan maaf ya, saya tutup namanya. Jadi menurut saya ya kan, semua orang kan punya privasi. Jadi kita jaga juga privasinya dia juga gitu. Ya kan? Nih, sampai dia mau menikam saya, nih surat perjanjiannya. Jadi di waktu damai itu saya juga, karena saya juga saking emosinya ya kan, dia sampai ngancem-ngancem gitu ya kan. Ya saya bilang aja sama dia, kamu sebagai konten kreator ya kan, dapat komentar kayak gitu, emosi, dan kamu bawa sampai ke posisi ini, saya bilang gitu kan. Kamu salah, saya bilang.
sebagai konten kreator kamu salah, saya bilang. Kamu kalau belum bisa jadi konten kreator, sebaiknya belajar dulu lah, saya bilang gitu aja. Kalau saya bilang, saya sebagai konten kreator mau dapat hujatan kayak mau dapat apa kayak terserah, saya bilang gitu. Nggak peduli saya, nggak saya bawa-bawa itu komentar ke mana-mana, saya bilang. Komentar di media sosial ya selesaikanlah di media sosial, saya bilang gitu kan. Ya mudah-mudahan aja dengan apa yang saya katakan itu dia bisa lebih bijak lagi lah gitu kan. Masa gara-gara komentar bisa sampai mau nikah sama orang gitu kan. Yuk ke belakang yuk. Jadi gitu ya, buat teman-teman yang ngakunya pecinta hewan, nggak usah ngaku pecinta hewan. Kalau hewannya itu dikurung terus, meskipun kandangnya itu kalian buat kandang emas itu sama aja nyiksa itu. Dan satu lagi ya kan, kalian pelihara burung kayak gitu ya kan, terus kan ada yang ngatain ya kan, ngatain saya, kasih pasangan lah bang, jangan nyiksa. Bahkan mungkin ya kan, ini mungkin ya, mungkin yang berkomentar seperti itu juga memelihara satwa, entah itu burung kayak entah apa kayak gitu kan. Itu satwanya itu dikasih pasangan enggak gitu, itu satwanya dikasih pasangan apa enggak gitu kan. Apakah satwanya itu dikembangbiakkan juga, atau juga mungkin nggak ada niat sama sekali untuk ngasih pasangan, cuma buat hobi-hobian doang, untuk gacuan, buat kontes gitu ya kan. Udah gitu ngatain saya nggak mau ngasih pasangan gitu ya kan. Itu gimana coba kira-kira? Ya kalau saya sih, usaha saya itu dari awal udah berusaha saya, cuman belum sampai sekarang, sampai di titik ini saya belum mendapatkan hasil gitu aja sih. Dan bukan cuma sampai sini aja saya berusaha, bahkan saya akan terus berusaha untuk mencarikan pasangannya Jaka. Karena kalau berharap dari warga setempat sia-sia gitu. Oke, Jakanya tuh naik ke sana teman-teman. Jadi kemarin adik saya tuh buat jalan itu, jalan baru. Jadi si Jakanya penasaran, kok ada jalan baru. Didatengin ke situ. Nah, balik lagi. Jaka keponya itu loh. Kepomu itu loh, kepomu. Kalau ada yang baru-baru penasarannya minta ampun. Ayo ke bawah yuk. Wah. Lari. Mamam terus, mamam. Ayam itu. Nah, itu yang saya bongkarin teman-teman. Sengnya udah saya bongkarin. Nanti rumahnya juga dibongkarin buat kandang ayam. Ya, barangkali juga buat kandang orangnya juga ya. Karena ini kan masih ada papan-papannya, masih ada juga dindingnya. Bisa dipakai. Ya, siapa tahu nanti ada yang mau nginep-nginep di sini kan. Ya, ada ruangannya. Ini ada 2 sisi, 3 sisi nih, papannya bisa diambil. Entah bikin sebentuk kayak kamar ya kan. Ya, seperti villa gitulah ya kan, villanya orang di kebun. Sayangnya tempat saya itu jauh teman-teman, jauh banget dari perkampungan kan. Awas terantuk lagi nang. Jadi seumpamanya deket kan dari perkampungan kan mudah ya kan, bisa aja kita undang sekolah-sekolah untuk edukasi gitu kan.
karena di sini jauh, jalannya juga sulit, jadi nggak bisa. Kalau saya bisa mengundang sekolah-sekolah ya kan, sekolahan gitu, ataupun undang-undang komunitas kan, menunjang channel saya juga ya kan. Tapi karena jauh, jadi saya nggak bisa melakukan hal itu. Ya jakanya nyuruk-nyuruk ke dalam semak, jadi nggak nampak, nggak kelihatan. Yuk ke belakang ya. Saya tinggal dah tuh, lari dia. Ditinggalkan. Sana mandi lagi ke bawah sana, tapi rumputnya disemprot loh nang. Nggak usah makan lah ya, mandi aja nanti di bawah ya. Ih, lalat nang, lalat sini dulu. Sawitnya udah apa itu nang, udah busuk itu. Sebenarnya sih teman-teman ada lahan mau dijual gitu kan. Dan kalau menurut saya sih lahan itu cocok banget kalau untuk tempatnya jaka. Mana di situ sawitnya kan masih kecil. Kalau seumpamanya mau dibuat tempat untuk jaka itu, kalau seumpamanya bisa saya ambil gitu kan lahan itu, sawitnya bisa dibunuhin aja kan, karena kan sawitnya masih kecil. Kalau di tempat saya sawitnya udah gede-gede, jadi nggak, ya sayang kalau dibunuh kan, udah buah. Ada lahan mau dijual 3 hektar, tapi ya jangankan untuk beli lahan itu, untuk beli pasangan jaka aja duitnya belum ada. Mamam ya, mamam ya, bapak duduk sini dulu ya. Lahannya itu eh, masih di dalam sini juga, tapi lebih keluar sih teman-teman. Kalau dihitung dari kampung sampai ke tempat saya ini, nah posisi lahan itu masih berada di pertengahan jalan gitu. Satu lagi dekat sungai gitu lahannya kan, sungainya lumayan gede. Mamam dulu sana. Ih, ngapalah ini, ngapalah ini, mamam dulu sana. Itu sawitnya bosok nang, udah busuk sawitnya. Tengok nih, luka-luka lagi, luka lagi, luka lagi. Jaka gesek-gesekin aja. Apa? Ih, awas kepijak lah bapaknya. Masa? Ih, banyak lalatnya. Ini dia. Ih. Hmm. 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 Banyak kali nang. Tadi di rumah nggak ada. Nggak kelihatan teman-teman ya. Banyak lalatnya nang. Makan terus makan. Makanin apa teman-teman? Tumbuhan sawit. Daun sawit yang baru tumbuh. Makanin sama pakis. Banyak nang lalatnya nang. Mana dia? Nggak ada lagi kan. Nah, terus nanti mandi di bawah sana ya. Ini bapaknya kerjaannya masih banyak. Terasnya itu teman-teman, atapnya kan udah selesai. Jadi kan nanti kalau seumpamanya mereka udah nyampe, tempat duduknya kan belum ada. Jadi mau bikin meja, mau bikin bangku lagi kan. Ini niat saya sih teman-teman. Kalau mereka datang, niat saya mau saya ajak makan siang di sini gitu kan. Kebetulan ini cuaca udah
lumayan bagus sih, tapi malah beliaunya lagi kecapean katanya, karena beliau kemarin tuh atau beberapa minggu kemarin kan dia pergi ke Jepang, pulang dari Jepang, di sini masih hujan, cuacanya hujan, jadi jalanan nggak bagus kan, banyak jalanan rusak, jadi saya tunda. Sekarang cuaca udah bagus, tapi kebetulan karena kemarin saya kabarin cuaca di sini nggak bagus, dia berangkat lagi ke Bogor. Nah, ini baru beberapa hari dia pulang dari Bogor. Jadi beliau juga bukan warga Indonesia loh teman-teman, bukan warga Indonesia dia. Beliau bukan warga Indonesia. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin yang udah lama ya, itu tahu mungkin kan. Dia bukan warga Indonesia. Jadi kemarin dia baru pulang dari Bogor, katanya masih kecapean. Tapi kemarin juga udah ngechat juga sih, udah saya chat juga kan. Makan terus nang, makan terus, campurin. Di rumah yang banyak anggrung kan. Jangan ditabrak lagi HP-nya ya. Kemarin tuh ditabrak loh teman-teman. Gagal ngonten saya jadinya. Ditabrak, patah holdernya. Patah holdernya kan. Jadi gagal ngonten saya. Ada sih kontennya, tapi udah banyak sih kontennya teman-teman. Ya kan, udah konten udah banyak ya kan. Udah gitu pas mau pulang sih sebenarnya, tapi sebenarnya gagal kontennya itu bukan karena itu. Janganlah, masa HP-nya mau diambil. Sanalah. Gagal kontennya bukan karena itu, karena ada satu hal juga yang bikin gagal konten dari awal, dari beberapa step ya kan. Jadi awal-awal waktu pembukaan itu yang bikin masalah itu mikrofon teman-teman. Awal-awal waktu pembukaan itu mikrofonnya bagus koneknya ya kan. Jadi setelah beberapa meter dari rumah, malah mikrofonnya nggak konek. Jadi suara saya itu nggak ada, suara saya nggak ada. Ya cuma mulutnya doang komat kami, tapi suaranya nggak ada. Jadi saya hapus semua itu kontennya, videonya saya hapus. Udah gitu taunya juga udah selesai ya, udah sampai rumah baru tahu teman-teman. Jarang saya cek kan waktu konten-konten gini, jarang saya cek videonya. Udah sampai rumah baru saya cek, itu pun malam hari. Saya putar-putar videonya mana hasil yang baru tadi gitu kan. Mau saya edit, malah suaranya nggak ada. Dan yang terakhirnya waktu konten yang waktu itu juga ya kan, pas mau jalan pulang, jadi handphone saya taruh aja gitu kan di tripod, saya pajang gitu kan, untuk supaya fokus ke objek. Dan saya lagi posisinya itu lagi sama Jaka. Sini nang ngapain ke atas? Ke atas dia teman-teman. Rupanya dia kaget, nggak tahu ada apa kan. Lari malah ditabrak. Apanya? Handphonenya. Ditendang handphonenya. Handphonenya mental jauh. Untungnya handphonenya nggak apa-apa. Tapi holdernya patah. Tapi syukur alhamdulillah holdernya masih bisa diperbaikin. Saya lem lagi. Dia nggak patah total sih teman-teman. Retak gitu kan. Jadi nggak bisa kenceng dia untuk menjepit handphone, itu nggak bisa kuat. Udah saya lem lagi, ini udah saya pakai lagi. Sini lanang ngapain situ? Apa ada blondolan di atas ya teman-teman.